Assalamualaikum, jumpa lagi di dapur Enisa Yuliati. Hayu kita bikin donat goreng viral ala artis, tapi aku bikin versi odading atau roti goreng. Bahannya ekonomis banget tapi hasilnya lembut dan berserat. Yuk langsung aja ke cara membuatnya. Untuk bahan-bahannya di sini ada tepung terigu, protein sedang, ada susu cair, aku juga pakai gula pasir, aku juga pakai telur ayam yang ukuran gede ya, minyak goreng, ada baking powder juga baking soda, dan untuk baking powder, baking soda wajib takarannya harus pas ya. Untuk langkah pertama aku campur susu cair dengan gula, minyak goreng, juga telur ayam jadi satu. Ini untuk bahan cairnya atau bahan A aku campur jadi satu agar mudah aja untuk menguleninya nanti. Di sini aku bakalan aduk nyampur semua jadi satu. Ingat, kalau bisa sampai gula pasirnya jadi larut, udah nggak kasar lagi. Juga telurnya juga udah menyatu dengan susu dan minyak. Untuk langkah selanjutnya, masukkan tepung terigu pada wadah bersih dan tambahkan juga bahan-bahan lainnya seperti baking powder, juga baking soda. Jangan lupa tambahkan juga dengan sedikit garam agar adonannya cepat kalis. Kalau bahan kering udah masuk semua pada wadah, aku tuang bahan cair atau bahan basah sedikit demi sedikit. Dan sambil lalu diuleni sampai larutan susu juga telurnya sampai habis. Dan kalau misalkan adonannya terlalu basah untuk larutan cair atau bahan A, boleh tidak dituang semua ya teman-teman, karena setiap merek tepung terigu itu berbeda. Kadang protein sedang ada yang agak basah, ada merek tepung protein sedang yang terlalu kering. Jadi kita sesuaikan aja ya teman-teman, dan di video ini aku pakainya tepung segitiga. Aku akan uleni adonan hanya sampai adonan tepungnya tidak lengket lagi di tangan, sampai kalis, tetapi tidak terlalu kalis sih teman-teman, karena kita juga nggak mau bikin donat goreng ya teman-teman. Sekarang aku pindahkan pada papan kerja karena mau aku gilas. Gilasnya pelan-pelan aja teman-teman, karena adonan tepung ini tidak pakai ragi. Tadi pakainya baking powder dan baking soda, jadi tipe adonannya itu mengembang, dia kemasukan udara, tetapi tidak banyak teman-teman, tapi adonannya cukup mengembang ya. Gilas adonannya cukup pelan-pelan aja ya teman-teman. Kita pastikan adonannya rata dan mulus bagian permukaan adonan, dan aku lipat ya teman-teman adonannya. Dan kalau udah selesai digilas dan dilipat rapi, sekarang adonan mau aku simpan dalam plastik kayak gini ya teman-teman. Tapi kalau mau disimpan pada wadah tertutup kedap udara, boleh ya teman-teman, silahkan. Nah, kalau udah disimpan tertutup di dalam plastik, ini mau aku simpan pada chiller atau kulkas semalaman agar adonan makin lentur dan elastis, walaupun tidak memakai ragi ya teman-teman. Dan ini udah kebesokan paginya. Adonan roti goreng ini juga suhunya udah suhu ruang, jadi 2 jam sebelum aku pakai adonannya udah aku keluarkan terlebih dahulu untuk menghilangkan suhu dingin yang baru keluar dari chiller atau kulkas. Di papan kerjanya kita beri sedikit tepung terigu ya teman-teman, agar tidak lengket adonan rotinya. Sekarang aku pipihkan adonan roti, boleh pakai rolling pin atau pakai gelas. Kita gilas dan pipihkan ya teman-teman, tapi kita pipihkan adonan tidak sampai terlalu tipis. Aku pipihkan adonan ini kira-kira tebalnya 1,5 sampai 2 cm. Pipihkan adonannya jangan terlalu tipis ya teman-teman. Nanti kalau terlalu tipis, adonannya nggak bakalan mau ngembang ketika digoreng. Dan tekstur dari adonan tepungnya sendiri ini udah lentur banget teman-teman, udah bagus kayak gini ya.
Barusan udah aku taburi juga dengan biji wijen. Untuk biji wijennya opsional. Kalau nggak suka biji wijen bisa teman-teman skip aja ya. Oh ya, agar biji wijennya tetap lengket pada roti, sebelumnya permukaan rotinya diolesi dulu dengan susu atau kocokan telur ayam. Baru kita taburi dengan biji wijen. Kalau enggak bisa diolesi terlebih dahulu dengan air juga boleh ya teman-teman. Selanjutnya kita potong adonan roti goreng, sesuaikan dengan selera untuk besar kecilnya potongan atau bentuk dari adonan roti gorengnya. Kalau aku potong agak kecil-kecil, kira-kira panjangnya 5-6 cm ya teman-teman. Karena aku mau goreng pakai panci, jadi biar nggak terlalu besar teman-teman, jadi aku potong kecil-kecil aja ya. Sebelumnya udah aku siapkan juga minyak goreng pada wajan. Untuk minyaknya wajib banyak ya teman-teman, yang sekiranya adonan roti goreng bakalan terendam semua bagian. Jadi semua permukaan roti full terendam. Saat menggoreng wajib minyaknya panas. Panasnya juga panas sedang ya, nggak sampai keluar uap atau asap karena nanti bakalan gosong dan dalamnya juga bakalan masih mentah. Pakai apinya api sedang aja ya teman-teman. Aku gorengnya sampai kuning kecoklatan, khas roti goreng pada umumnya ya teman-teman. Sebagian adonan aku bikin cakwe ya, karena aku juga pakainya metode adonan cakwe, bikin adonan roti gorengnya. Ini aku tambahkan selai coklat di bagian permukaan atasnya. Untuk selai coklatnya aku belinya timbangan ya teman-teman. Aku belinya repack. Kalau bisa kalian pakai Nutella atau coklat batang yang dicairkan, atau mau pakai glaze juga boleh ya teman-teman. Silahkan. Aku beri coklat di atasnya sampai selesai, sampai habis semua roti goreng diberi selai coklat. Oh ya, roti gorengnya ini udah dingin ya teman-teman, udah suhu ruang, udah nggak panas atau udah nggak hangat lagi. Aku coba ya teman-teman, ini udah dingin ya untuk roti goreng atau odadingnya. Roti odading ini benar mirip bantal dan punya aku roti gorengnya nggak berat ya. Dia ngembang banget, dalamnya berserat atau berpori-pori. Dia juga ada bagian yang kopong. Jadi roti goreng aku ini nggak terlalu padat. Dia empuk banget walaupun tidak banyak cairan. Dan yang paling penting di bagian luarnya juga bagian dalam rotinya tidak berminyak teman-teman. Jadi walaupun makannya udah habis banyak, gak berasa enek ya teman-teman. Karena roti goreng atau odadingnya tidak berminyak. Dia kering ya bagian luarnya, tidak berminyak. Walaupun makan banyak juga gak bakalan enek. Sekarang aku coba versi cakwe, adonan yang sama. Cuma aku tarik aja, aku bikin jadi cakwe. Yang cakwe ini malahan dia berpori-pori, berlubang-lubang besar di bagian dalamnya. Kelihatan dia nggak padat ya teman-teman. Malahan yang cakwe ini dia garing bagian luarnya dan sedikit kenyal teksturnya dan empuk banget di bagian serat roti di bagian dalamnya. Resep ini bisa teman-teman recook ya. Cara bikinnya mudah banget, cocok mengisi waktu luang teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video masak selanjutnya. Bye-bye.